Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di sekolah minggu pagi secara online dari GSRI. Apa kabar adik-adik? Ingat, sekarang kita sudah mulai masuk ke musim kemarau. Harap adik-adik menjaga kesehatan ya. Harus cukup minum, hindari dulu makanan yang goreng-gorengan ya. Kita sama-sama menjaga kesehatan. Dan ingat, pakai masker kemanapun adik-adik beraktivitas. Oke? Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari adik-adik bersama-sama kita berdoa sejenak ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit pelajaran tentang doktrin Alkitab yang sangat penting yang perlu adik-adik tunas remaja ketahui. Tuhan, Engkau tolong kami dalam segala kelemahan kami agar kami boleh mengerti doktrin yang sangat penting ini sehingga dapat mempengaruhi kami di dalam beriman kepada Tuhan secara benar. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam segala kelemahan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini aku ingin membahas salah satu doktrin di dalam Alkitab yang sangat penting, yaitu doktrin atau pengajaran tentang anugerah. Nah, anugerah itu apa? Di dalam Alkitab banyak memberitahu bahwa keselamatan orang Kristen adalah berdasarkan anugerah, atau di dalam pengakuan iman para bapak-bapak reformator gereja ya, mereka menyimpulkan ada yang disebut dengan 5 soli ya. Nah, salah satunya adalah soli gratia. Soli gratia atau hanya karena anugerahnya saja. Nah, apa yang dimaksud hanya anugerahnya saja? Adik-adik perlu adik-adik ketahui ya, di dalam keselamatan orang Kristen ya, kita orang-orang percaya dikatakan bahwa kita hanya diselamatkan karena anugerah Tuhan saja dalam hidup kita. Jadi dikala semua agama di dunia ya mengajarkan bahwa keselamatan berdasarkan perbuatan baik, amal ibadah, Alkitab mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen adalah berdasarkan anugerah saja. Anugerah atau pemberian dari Allah. Nah, ini menjadi satu hal yang berbeda dari Kristen dan agama lain, yaitu dari segi keselamatan. Kita diselamatkan hanya karena anugerah atau kasih karunia Tuhan saja. Apa itu anugerah ya? Nah, anugerah ini kalau mau diibaratkan itu seperti hadiah ya. Seseorang memberikan hadiah kepada kita. Nah, adik-adik pernah mendapatkan hadiah? Kakak yakin pernah ya. Nah, ketika mendapatkan hadiah ya, orang memberikan hadiah kepada adik-adik, apakah mereka berkata demikian? Aku mau kasih kamu hadiah nih, tetapi kamu bayar dulu ya, baru saya kasih hadiahnya. Apa itu disebut hadiah? Bukan. Itu disebut dengan membeli barang, karena adik-adik mengeluarkan sejumlah uang. Atau apakah mereka berkata demikian? Saya mau kasih kamu hadiah nih, tapi kamu tolong ya ngepel dulu satu gedung ini. Atau kamu tunggu kamu juara ya, baru kasih kamu hadiah. Apa itu masih disebut hadiah? Tidak. Itu disebut dengan upah, karena kita sudah melakukan sesuatu untuk mendapatkan barang tersebut. Itu bukan hadiah. Tetapi pengertian hadiah yang benar adalah diberikan secara cuma-cuma tanpa perlu melakukan apapun. Atau bisa juga dikatakan kita tidak layak mendapatkannya, tapi kita mendapatkannya. Itu adalah anugerah. Nah, di mana ayat kitab suci yang mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen adalah berdasarkan anugerah? Itu ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita bukakan bersama-sama ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita bacakan bersama-sama ya adik-adik. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, adik-adik, ayat ini adalah ayat yang sangat penting dan menjadi fondasi dasar dari keselamatan orang Kristen. Nah, adik-adik, di sini dikatakan sebab karena kasih karunia. Kasih karunia ini adalah pemberian, ya, sama seperti anugerah. Nah, di sini dikatakan bahwa kita diberikan keselamatan melalui iman, ya. Hanya orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang diselamatkan. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah juru selamat itu sendiri yang memberikan keselamatan kepada kita. Nah, iman ini dikatakan diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Nah, itu bukan hasil usaha kita sendiri juga, tetapi pemberian Allah. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa keselamatan orang Kristen bukan karena perbuatan. Kita beriman juga bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, bukan karena kita lebih pintar daripada orang lain maka kita mendapatkan iman, ya. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih pintar, atau karena kita lebih layak untuk mendapatkan iman. Tidak. Iman tersebut diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada kita, ya. Nah, itu bukan hasil pekerjaanmu, kata firman Tuhan, ya. Nah, ini bukan karena adik-adik rajin ke gereja akhirnya mendapatkan iman, bukan. Tetapi Tuhan memberikan iman kepada kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, heran sekali kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, sedangkan ada orang lain yang mendengarkan Injil tentang Tuhan Yesus tapi tidak percaya hingga saat ini. Tapi adik-adik bisa percaya. Itu artinya adik-adik adalah orang yang mendapatkan kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Tuhan meletakkan iman di dalam hati kita. Tapi iman itu tidak timbul karena kita lebih baik daripada orang lain, ya. Tetapi ketika kita mendengar Injil, Tuhan meletakkan iman tersebut sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah pemberian Allah, ya. Nah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, adik-adik, banyak orang berpikir, wah, kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus dan saya bisa diselamatkan, berarti saya boleh sombong dong. Oh, tentu tidak boleh, adik-adik, ya. Orang yang mendapatkan anugerah keselamatan melalui imannya, ya, tentu di sini dikatakan bahwa iman itu pemberian Allah. Kalau pemberian Allah, berarti tidak ada jasa dari diri kita sehingga kita memiliki iman. Nah, di sini artinya kita tentu tidak bisa sombong. Nah, Tuhan bisa memberikan kepada siapa saja yang Dia mau iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa kita orang yang telah beriman kepada Tuhan Yesus, tentu itu harus membuat kita menjadi apa? Lebih gentar, ya, lebih menghargai iman tersebut, keselamatan tersebut, sehingga kita hidup dengan baik, ya. Jadi perbuatan baik apakah masih perlu untuk selamat? Tentu tidak. Dikatakan kita selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Tetapi perbuatan baik akan timbul dari rasa terima kasih kita karena iman yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebagai sebuah gambaran, apakah bukan keselamatan kita bukan didapat dari perbuatan, melainkan pemberian dari Allah, ya. Ada satu kisah di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Salah satu penjahat itu, ya, akhirnya lama-lama dia beriman kepada Tuhan Yesus. Penjahat tersebut berkata, Tuhan Yesus, kalau kamu kembali sebagai raja, ingatlah akan aku. Di situ dia berproses memiliki iman. Nah, orang penjahat ini bisa disalibkan karena perbuatan jahatnya, ya. Nah, tetapi bagaimana? Kok dia bisa beriman? Karena Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepadanya, yaitu berupa iman dalam hatinya, sehingga dia dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah disalibkan, apakah orang jahat ini masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik, untuk diselamatkan? Tentu tidak, karena tidak lama kemudian dia akan mati oleh karena hukuman penyaliban. Tetapi heran sekali,
Di saat itu Tuhan Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus menjamin bahwa penjahat yang telah memiliki iman ini akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, dari kisah ini kita tahu bahwa bukan karena perbuatan baik penjahat ini dapat diselamatkan, tetapi karena iman yang diberikan oleh Allah. Nah, adik-adik, jadi keselamatan kita adalah berdasarkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, keselamatan melalui iman. Oke adik-adik, kiranya kita bersyukur senantiasa atas kasih Tuhan bagi kita. Kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar hal yang sangat penting, bahwa keselamatan kami ada berdasarkan atas anugerah kasih karunia Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat diselamatkan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh semakin menghargai iman yang Tuhan berikan, dan kami boleh semakin setia kepada Tuhan Yesus. Ajari kami untuk belajar firman Tuhan dengan lebih teliti dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik.